Tapi memang cara mengabulkan Allah kan beda-beda ya. Iyanya itu dikabulkan dengan 3 cara Ibu. Nah ini biar Ibu paham nih bagaimana Allah mengabulkan doa ya. Yang pertama, yes, langsung dikabulkan. Ya Allah tolong selesaikan masalahku yang ini. Besok ada yang bantuin, langsung Allah ijabah ya. Yes. Ya Allah saya lagi pengen makan enak nih. Pengen makan seafood ya kan. Tiba-tiba Ibu Arika nelpon, ayo kita makan seafood semuanya. Semuanya. Kok jadi semuanya ya? Ya kan? Boleh gak doa kayak gitu? Boleh. Bahkan di redaksi hadis ya, ibu-ibu kalau garam di dapur habis itu mintanya sama Allah. Iya bener. Tali sepatu nih putus, itu minta gantinya sama Allah. Maknanya apa? Hal terkecil aja kita pasrahnya sama Allah. Tapi bukan berarti minta garam dapur, nunggu di dapur gitu turun gitu. Enggak gitu ya. Tapi Allah bukakan jalannya. Boleh. Ya Allah saya gak punya uang ya Allah. Tolong ini dapat rezeki ya Allah. Tiba-tiba ada nelpon Bu. Langsung nawarin uang. Dari pinjol tapi Bu. Gak boleh ya pinjol ya. No ya. Nah itu yang pertama yes. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa apa? Later. Nah later itu apa? Ditunda. Ibu minta hari ini, Allah baru kabulin bulan depan. Ibu minta hari ini, Allah baru kabulin tahun depan. Ibu minta hari ini, mungkin baru dikabulkan 3 tahun ke depan. Udah. Kenapa dikabulinnya lama? Hanya Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mungkin Allah tahu kalau ibu dikabulkan hari ini, ibu mungkin gak sholat lagi, ibu mungkin gak doa lagi, gak zikir lagi. Sehingga kesabaran ibu diuji sama Allah. Jangankan ibu, Nabi Zakaria menunggu punya anak itu hampir 50 tahun Ibu, bayangin. Dia usianya 90 tahun lebih baru punya anak. Bahkan Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu butuh waktu 17 bulan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 144. Bayangkan 17 bulan. Nabi Muhammad seorang Rasul maksum terjaga dari dosa. Doa sama Allah 17 bulan dia harus menunggu. Nah kita siapa? Betul. Nabi bukan, Rasul bukan. Seringnya ngegibah, ngegosip ya kan. Doanya malam, maunya besok pagi udah kabul. Nah, mungkin gak? Mungkin, tapi kan balik lagi, kalau belum ya doa terus. Ya, jadi itu yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Yes atau iya langsung. Yang kedua later, ditunda. Yang ketiga better. Bukan better biskuit ini ya. Better tuh lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ibu minta A, Allah kasih B. Ibu minta B, Allah kasih C. Ibu minta C, Allah kasih A. Tapi mungkin karena kita terbiasa namanya manusia, saat minta A, kita fokusnya ke A aja. Pada saat Allah gak ngasih, kita merasa Allah gak ngabulin doa saya ya. Padahal Allah udah ganti ke B. Gitu. Atau Allah ganti dengan lebih baik apa? Dengan diselamatkannya ibu dari musibah. Dengan disehatkannya ibu dari penyakit-penyakit. Itu rezeki bukan Bu? Rezeki. Ibu minta ya Allah saya pengen uang 100 juta misalkan. Ibu gak dapat 100 juta tapi ibu sehat. Tapi anak-anak ibu soleh. Ibu mau ada tabrakan besar. Ibu cuma satu-satunya mobil yang gak keserempet. Wah Masya Allah. Iya. Jadi Allah itu maha baik. Kalaupun sampai meninggal ibu merasa doa ibu tidak dikabulkan, don't worry. Be happy. Karena doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu ada pahalanya. Jadi bisa jadi ibu kaget nanti pas sampai akhirat. Pas lagi di padang mahsyar gitu ya. Melihat catatan pahalanya. Kok banyak banget pahala saya? Kayaknya dosa saya lebih banyak waktu itu. Nah,
Ternyata Allah bilang ini adalah pahala kamu selama 10 tahun berdoa tidak dikabulkan. Wah, udah enak banget. Iya, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu ibadah dan ibadah itu ada pahalanya. Udah enak banget. Kalau kita bisa merasakan kenikmatan dalam berdoa, ya kita selalu memasrahkan kepada Allah, maka Masya Allah. Apapun ujiannya, apapun, wah udah Bu, tawakal aja udah sama Allah. Iya. Makanya Ibu kalau mau sholat itu yang serius tadi. Ya tadi kita pertama sabar ya. Nah ini yang kedua sholat. Nah ya jadi yang sholat tapi pertama tadi sabar, yang kedua sholat. Nah, Insya Allah saya yakin semua ibu-ibu di sini sholat 5 waktu. Nah, iya. Jangan tinggalkan itu. Dan setiap kali kita mau sholat, kita fokus. Ya, khusyuk. Mana yang lebih khusyuk buat ibu? Waktu lagi dandan atau waktu lagi sholat? Jujur. Hah? Jujur. Ini tadi datang ke hari ini, acara ini, berapa lama dandannya? Hah? Ya kan? Melenceng dikit aja bisa bete itu kan? Alisnya atau ya coba. Bayangin ibu-ibu kalau dandan itu bisa berapa jam sih ibu? Oh dandan? Enggak ya? Cepet ya? Lamaan sholat apa lamaan dandan? Dandan tetap. Dandan sih. Kalau sholat tasbih lama iya betul ya. Tapi pasti lebih khusyuk dandan kayaknya ya. Iya. Kalau sholat kan gitu. Tapi kalau dandan sampai wah pokoknya deh. Saya nggak ngerti, coba bisa ngeliat doang juga gitu ya. Nah coba usahakan minimal waktu sholat sama dengan waktu dandan. Nah, tapi dandan saya 1 jam ya, berarti sholat 1 jam. Sama zikir-zikirnya gitu. Ibu ya. Nah jadi sholat 5 waktu, udah sholat enak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bangunan ini Mandiri Club. Kalau tidak ada lampu, masih bisa berdiri nggak? Masih. Bangunan ini kalau tidak ada pintu, masih bisa berdiri? Masih. Tapi kalau tidak ada tiang-tiang yang menyangganya, masih bisa berdiri? Roboh. Begitu juga dengan keimanan dan ketakwaan kita pada saat kita tidak sholat akan runtuh. Dan kita tidak akan dianggap sebagai seorang muslim pada saat meninggalkan sholat. Ibu gak zikir, ibu tetap muslim. Ibu gak sedekah, ibu tetap muslim. Ibu gak zakat pun tetap muslim. Tapi kalau ibu gak sholat, udah selesai itu Bu, benar. Karena sholat ini adalah media konektivitas terbaik kita dengan Allah. Seberat apapun masalah ibu, udah sholat. Selupa apapun sama Allah, sholat. Udah. Mau khilaf, mau apa, mau ngapain kayak tetap sholat. Oh tapi saya masih buka aurat, gak apa-apa sholat. Allah gak nyuruh orang sholat itu harus tutup aurat. Enggak, sholat. Oh tapi saya masih suka party-party misalkan, maaf, tetap sholat. Karena kewajiban sholat itu untuk muslim, ya kan? Bukan untuk orang yang udah nutup aurat, bukan untuk orang yang nggak pernah party, bukan untuk orang yang nggak pernah arisan, misalkan nggak sholat, udah. 5 waktu itu harus jalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuh, bangun jam berapa ibu? Biasanya jam berapa? Jam 5 ya, subuh kan, bangun. Kalau dengar azan bangun Bu, jangan malah bilang, ini suara apa ya? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, zuhur. Lagi ngapain ini biasanya ibu-ibu IKBM kalau lagi zuhur? Masak, apalagi? Kajian. Ke mall. Nah iya ini memang. Jujur ini memang. Kelihatan memang ibu nih hobi ke mall. Ya,
Nggak apa-apa ke mall boleh Bu. Yang penting sholat ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asar. Biasanya ngapain asar Ibu? Tidur. Nongki cantik, Masya Allah. Emang beda, nanya di mana pokoknya ini jawabannya out of the box semua kalau di sini. Ya, akhirnya lupa lagi ketinggalan karena terlalu cantik nongkinya. Hayya 'alas shalah. Maghrib lagi. Dinner cantik. Ya, maghrib udah lagi persiapan nih, lagi masak, suami mau pulang. Iya. Jangan lupa sholat. Hayya 'alal falah. Isya ketiduran. Iya. Mau jadi apa? Betul itu, Bu Rika. Bener. Makanya Allah manggil ibu 5 kali dalam sehari. Panggilannya sukarela. Ibu diminta untuk sholat secara sukarela, tapi ibu gak pernah datang. Sehari gak datang, seminggu gak datang, sebulan gak datang, setahun gak datang. Allah udah manggil, nungguin 5 kali dalam sehari. Akhirnya datang panggilan kedua Bu. Apa itu? Dipaksa untuk sholat. Nah, dipaksa untuk sholat dengan apa? Musibah. Ibu kalau lagi dapat ujian, kira-kira ibu sholat gak? Hah? Enggak juga, sholat kan? Khusyuk banget kan? Iya bener. Iya gak? Ibu kalau lagi dapat ujian, sholatnya tepat waktu gak? Tepat waktu. Tambah tahajud gak Bu? Tambah. Tambah duha? Tambah. Tambah sedekah? Tambah. Tambah ngomongin orang? Enggak. Enggak jamin. Tetap ya Bu. Nah, iya. Akhirnya lo paksa untuk sholat. Iya. Nggak mempan juga nih panggilan kedua. Datang panggilan ketiga. Disolatkan, betul. Ya. Jadi udah, ayo sholat, bismillah. Dan insya Allah itulah sebaik-baik tawakal. Ini disebut dengan tawakal 'ala Allah ya. Oke, sudah dikode-kode dari tadi sama Ibu MC. Waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita bisa nanti silaturahim lagi di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada bercanda-bercanda ya Ibu ya. Mohon izin, mohon maaf. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan lagi sama Allah. Dan Nabi bilang, kalau ada taman-taman syurga yang kalian lewati, maka singgahlah ke taman itu. Sahabat bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasul? Taman syurga adalah tempat di mana majelis-majelis ilmu, tempat di mana namaku disebut dan Islam dipelajari. Nah, Masya Allah, berarti hari ini ibu-ibu semuanya lagi berada di taman-taman syurga. Insya Allah sebagaimana kita dikumpulkan hari ini, maka insya Allah Allah akan mengumpulkan kita lagi bersama nanti di syurganya. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya pagi hari ini dengan tema implementasi tawakal dalam keseharian. Izin kalau saya sedikit boleh highlight ya Ustaz, afwan. Afwan Ustaz. Izin kalau saya boleh sedikit highlight, makna tawakal adalah kita berusaha sebaik-baiknya semaksimal mungkin dan sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baiklah ibu-ibu yang ada di ruangan ini, kiranya ada yang ingin memberikan pertanyaan? Sudah siap?
Alhamdulillah, nanti kita gantian ya. Ibu-ibu yang berada di Zoom juga nanti akan dibacakan pertanyaannya. Silahkan Ibu Rita berdiri. Ya, Baik, terima kasih. cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Perlu kenalan gak Ustadz? Nama saya Rita Dodi. Saya tadi menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Saya juga belajar juga ya Ustadz ya, maksudnya nggak di sini aja gitu ya. Bahwa tawakal itu setahu saya adalah tingkatan keimanan tertinggi ya Ustadz bagi seorang muslim. Namun diperlukan ilmu untuk meraih tingkatan tertinggi itu. Dan nggak semua orang tiba-tiba bisa takwa gitu istilahnya seperti itu. Nah tadi Ustadz memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menghadapi suatu ujian. Dan tentu nggak semua orang langsung bisa menerimanya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada orang yang sedang menerima ujian itu? Gitu. Kalau misalkan pada tahapan itu kita sudah bisa menerima, misalkan saya sebagai anak atau sebagai menantu atau sebagai istri atau sebagai orang tua sudah bisa menerima gitu. Karena tadi Ustadz bilang pertama acceptance dulu gitu ya. Tapi ketika orang yang menerima ujian itu bukan kita gitu Ustadz. Itu bagaimana? Karena terkadang mereka suka gak terima gitu. Kok begini ya kok gitu. Itu mungkin karena posisi kita sebagai anak mungkin kadang menjelaskan kepada orang tua agak sulit gitu. Jadi mohon petunjuknya Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak. Langsung dijawab? Monggo Oke. langsung dijawab Ustaz. Oke, bagaimana menjelaskan tentang ujian kepada orang yang mungkin belum bisa menerima gitu ya. Atau mungkin kakak sudah menerima tapi kok kayaknya masih berat. Kita kembalikan lagi. Yang pertama, konsep dasar dari ujian ya. Ini ada di ayat Al-Quran, Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konsep pertama kali, kaidah awalnya. Bahwa Allah itu gak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan kita. Udah. Sehingga kalau kita sudah mengetahui itu, berarti apapun ujian yang hari ini sedang kita jalani, maka pasti kita sanggup. Kenapa bukan orang lain yang dapat itu? Karena orang lain gak sanggup. Kamu sanggup gitu. Kenapa orang lain dapat ujiannya itu? Karena kalau ujian itu ditimpakan kepada kamu, kamu gak sanggup. Orang itu sanggup gitu. Jadi itu yang pertama. Kita harus mengerti bahwa ujian ini sudah spesifik Bu. Allah tidak pernah salah alamat Bu. Nitipin ujian. Ya, Ibu A dapat ujiannya ini. Ibu B ujiannya di suami, ibu C ujiannya anak, ibu D ujiannya gak ada duit misalkan. Udah beda-beda tuh ujiannya. Nah tinggal kita memahami bahwa setiap ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Semakin ibu dicintai Allah, ujiannya pasti semakin berat. Bener. Contohnya apa? Para nabi dan rasul. Bayangin. Ujiannya berat Bu. Mana lebih berat? Ujian ibu atau ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ibu pernah dapat mimpi untuk nyembelih anak sendiri? Nggak pernah. Nggak pernah. Nabi Ibrahim pernah nggak? Pernah. Ibu pernah nggak dapat ujian harus pergi hijrah ke padang pasir? Ya nggak ada, paling hijrah kemana? Bintaro gitu kan, BSD. Nggak jauh-jauh Bu. Ya, ini hijrah beda negara Nabi Ibrahim Bu. Ya, atau Siti Hajar ya, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang tandus. Bayangin, ibu ditinggal sama suami pergi mungkin ke toilet aja udah enggak ya? Enggak marah ya? Enggak ya. Apalagi kalau di mall ya Bu, malah seneng ya. Oh ya. Udah tinggalin aja kan. Ya, bayangkan. Ya. Jadi itu tanda cintanya Allah. Jadi jangan berpikir, wah saya lagi dapat ujian nih, berarti Allah lagi kesel sama saya. Enggak.
Allah itu maha baik. Allah itu maha sayang. Apa arti maha? Maha itu artinya tidak bisa dibandingkan dan tidak terbayangkan. Kita punya sahabat, punya teman, dia baik. Tapi Allah maha baik. Jadi kalau kebaikannya masih bisa dibayangkan, berarti itu bukan Allah. Nah, contohnya gimana sih Allah maha baik? Bu, ibu ya, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah ngaji bertahun-tahun. Tiba-tiba ada satu kilatan, ibu pengen taubat. Ibu langsung bertaubat kepada Allah, ibu mengucapkan istighfar, dan apa yang Allah bilang? Saya ampuni seluruh dosamu. Ya. Dan ini dalam hadis, bahagianya Allah ketika ada seorang hamba yang kembali kepadanya, ya, yang taubat kepadanya, yang mendekat kepadanya, itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan seorang musafir yang pergi ke gurun pasir membawa seekor unta, lalu dia tertidur dan pada saat terbangun unta itu hilang. Dia mencari ke setiap ujung dari gurun pasir itu, tidak ketemu, lalu dia tidur lagi. Saat tidur dia terbangun, dia temukan untanya di depan matanya. Bahagia gak itu Bu kira-kira musafir itu? Bahagia banget. Nah Allah lebih bahagia dari orang itu. Itu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga memang tadi ayat yang disampaikan. Setiap musibah itu bisa jadi karena dosa-dosa kita sendiri. Ulah kita sendiri itu. Iya. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan ibadah. Tapi bisa dihilangkan dengan kesedihan dan kekecewaan hati, kegusaran hati. Itu bentuk penghapusan dosa. Makanya kan disebutkan tertusuk duri aja itu kan menghapuskan dosa-dosa kita. Benar nggak? Apalagi kita dizolimi, dicaci maki, dihina, diremehkan, direndahkan. Wah itu insya Allah menjadi penggugur dosa Kak. Nah jadi kalau kita sudah melihat, jadi POV-nya dirubah. Kalau POV kita melihat sebuah masalah sebagai berkah, maka akan menjadi berkah. Tapi kalau sebuah masalah kita anggap masalah, maka akan tetap dan terus menjadi masalah. Mungkin itu jawabannya. Semoga menjawab. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Baiklah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Zoom. Mohon Mas Admin bisa dibuka. Dari Ibu Santi Rusdi, IIKBM Jambi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sekaitan dengan sedekah subuh, di mana salah satu faedahnya adalah mempercepat dikabulkannya doa. Jadi, apakah dihitung pahalanya sedekah subuh karena niat kita ingin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, terima kasih Ibu. Kelihatan dari sini? Dari sini ya, kamera. Ibu, okay. ya, dari Jambi. Jambi, baik. Bagus, sedekah subuh. Nah, tadi karena waktu terbatas memang kita belum bahas tentang sedekah ya. Jadi tadi kan ada 3 S tuh. Yang pertama adalah sabar, yang kedua sholat, nah yang ketiga adalah sedekah. Kata Nabi, sedekah dapat membeli semua kesulitan kita. Bayangin. Ibu punya masalah nih, gue beli. Nah, dengan apa? Sedekah. Tapi juga hitung-hitung kalau masalahnya besar Ibu ya, sedekahnya juga harus besar. Jangan masalahnya kayaknya wah ibu sedekahnya cuman 1.000 perak gitu, jangan ya. Tapi sedekah, nah sedekah subuh, baiknya sedekah subuh baik banget. Ada hadisnya. Setiap pagi ada 2 orang malaikat yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, balaslah dengan balasan terbaik siapapun yang menyedekahkan hartanya di pagi ini. Malaikat lain berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta dari mereka yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau bersedekah di hari ini. Nah, jadi sedekah. Boleh gak sedekah kita berharap? Boleh. Kenapa gak boleh? Boleh. Kita semua ibadah di dunia ini kan berharap sama Allah. Bener gak Bu? Ibu sholat punya harapannya apa? Mau masuk surga? Mau bahagia? Betul gak? Betul. Tapi gak ikhlas dong? Ikhlas. Ikhlas dengan berharap itu 2 ibadah yang berbeda. Berharap namanya adalah roja. Itu berharap. Tapi ikhlas, ikhlas. Hanya Allah dan yang
Ibu yang tahu. Ibu bersedekah 1 juta, ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi ada nggak harapan dari sedekah itu? Ada. Karena memang Allah ini kan menjanjikan kebahagiaan dan surga bagi siapapun yang beramal soleh, betul? Nggak mungkin kita mau ibadah sholat kalau tidak ada motivasinya, nggak mungkin. Nggak mungkin ibu mau kerja kalau nggak ada gajinya, ya sama. Itu manusiawi sekali. Jadi berharap itu boleh. Selama harapannya sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah. Allah janjiin apa? Orang-orang yang bersedekah akan diganti minimal 10 kali lipat. Ya. Maksimal berapa? Tidak ada balasannya. Tidak ada bahasannya, tapi tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Tapi ada ayat yang mengatakan sebuah sedekah itu seperti kita menanam 1 buah biji, di mana biji itu tumbuh 7 bulir. Nah setiap 7 tangkai, nah setiap tangkai ada 100 bulir. Jadi berapa totalnya? 700. Iya. Makanya sedekah itu tidak ada angkanya, Bu. Beda sama zakat. Kalau zakat berapa angkanya? 2,5%. Kalau sedekah nggak ada. Tapi dalam Al-Quran setiap kali ada kata menginfakkan harta diikuti oleh kata sebagian. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Nah tinggal kita memaknai sebagian ini. Kalau dulu para sahabat memaknai sebagian ini, Bu, sebagian besar. Makanya Umar bin Khattab sedekahnya berapa persen? 50%, Bu. Ibu bayangin 50% kekayaannya disedekahin. Ada yang lebih dahsyat lagi. Siapa? Abu Bakar. Berapa sedekahnya? 100%. Masya Allah, iya. Kok bisa? Bisa. Nabi nanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu kalau kamu sedekah 100%? Apa jawaban Abu Bakar? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Tuh, Bu. Coba bayangkan kalau suami ibu yang ngomong begitu, Bu. Perang dunia, Bu. Kan pulang ke rumah, loh mana perhiasan saya? Mana ini? Tas kremes saya nggak ada lagi nih. Suami ibu bilang, sudah saya tinggalkan kamu dan anak-anak kepada Allah. Apa enggak? Ibu ya. Tapi enggak, tentu kita tidak bisa seperti itu dan enggak apa-apa. Allah bilang cintai dirimu sendiri, sedekahlah kepada dirimu sendiri. Benar. Maksudnya gimana? Ibu kalau lagi nih misalkan ibu mau beli sejadah tuh ibu ya, ibu beli yang paling bagus buat Allah. Benar. Mau beli mukena, beli yang paling mahal, Bu. Buat ibadah. Ibu mau umroh, pilih fasilitas yang terbaik karena untuk Allah. Itu maksudnya sedekah kepada diri sendiri. Ya. Jadi jangan kalau ibu ke mana arisan gitu, wah dari atas sampai bawah udah ada dress code-nya gitu kan. Iya. Warnanya apa? Apa sih? Shocking pink misalkan. Kan ya kan. Wah, ya gitu deh ya. Tapi pas giliran sholat, wah udah pakai daster lah, pakai apa, pakai bergo lah, udah harusnya yang terbaik gitu ya. Jadi tadi ibu boleh sedekah subuh, punya hajat minta sama Allah, Allah akan kabulin insya Allah. Oke. Ya, syukran Ustadz. Afwan satu lagi ya Ustadz. Ya, ini dari Zoom kembali, boleh dibuka, Mas Admin. Ini dari, boleh ya. Selanjutnya dari Ibu Nurul Deki, area Kudus. Assalamualaikum Ustadz. Tadi dikatakan semua yang terjadi itu atas izin Allah atau qadarullah. Jika ada 2 pilihan dan ternyata pilihan yang kita ambil salah, apakah itu juga termasuk izin Allah atau qadarullah Ustadz? Karena kita tidak tahu jalan yang benar yang harus kita ambil. Yang mana lebih baik Ustadz? Syukran. Baik. Jika kita dihadapkan dengan 2 pilihan, maka mana pilihan yang terbaik? Menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka caranya bagaimana? Libatkan Allah. Simple. Kita punya 2 pilihan. Kita tahu nih, kita menganggap yang pilihan A ini yang baik.
Padahal bisa jadi yang baik B menurut Allah. Makanya ayatnya wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Dan apa yang menurut kita tidak baik bisa jadi baik dalam pandangan Allah. Dan mana yang lebih baik, pandangan kita atau pandangan Allah? Allah. Menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Makanya caranya jika kita dihadapkan dengan dua pilihan, Allah sudah mengajarkan, Nabi sudah berpesan, libatkan Allah. Makanya ada namanya sholat istikharah. Ya kan? Udah, sholat sama Allah. Sehingga apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Kalaupun hasil yang Allah pilihkan ternyata ada kekecewaan dulu yang harus dihadapi, ada kesedihan dulu yang harus dihadapi. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Karena yang namanya obat itu kan perih dulu ya Bu ya. Pahit dulu Bu, benar nggak? Baru setelah itu sehat. Kalau ibu dikasih manis terus Bu, oh diabetes Bu. Kan hidupnya enak terus gitu ya. Iya, diabetes Bu. Nah gitu. Jadi jawabannya tadi kita libatkan Allah. Sandarkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah. Dan ini ada doa penutup terakhir ya. Sebagai penutup. Doa ini untuk menghilangkan kegelapan dalam kehidupan. Nah, diajarkan langsung oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan ada dalam Al-Quran ya. Nabi Yunus pernah mengalami 3 kegelapan dalam hidupnya yang tidak pernah dialami oleh semua makhluk. Hanya dia. Apa itu? Yang pertama, gelap masuk ke dalam perut ikan paus. Betul. Gelap gak Bu? Gelap. Ibu di ruangan ini dimatiin gelap gak? Gelap. Ini dalam ikan paus, bayangkan. Yang kedua, gelapnya lautan. Nah, bayangin, udah masuk ikan paus, ada di dasar lautan. Ikan paus kan gak mungkin di permukaan ya Bu. Gak ada yang permukaan, pasti semua dalam dasar lautan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Di dalam gelapnya malam. Wah, bayangin. Apa doanya untuk mengeluarkan dari kegelapan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu ibu baca setiap hari untuk mengeluarkan ibu dari kegelapan. Ya insya Allah kalau itu sudah dilakukan, tawakal yang terbaik tadi betul, tawakal adalah tingkatan tertinggi ya. Tawakal adalah tingkatan tertinggi dan tidak semua orang bisa mencapai tingkatan itu. Karena tawakal betul-betul menyerahkan hidup kita, mati kita hanya kepada Allah. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu IKBM semuanya. Insya Allah kita bisa bersilaturahim lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.